teman-teman, perkenalkan nama saya Yunur Rasana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis bidang studi akuntansi. Saya akan membahas tentang pelecehan seksual. Pastikan kalian menonton video ini sampai habis untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Pelecehan seksual adalah sifat merendahkan, menghina kaum perempuan pada suatu hal yang berkaitan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu. Pelecehan seksual dirasakan sebagai suatu perilaku intimidasi dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan dengan memaksa seseorang untuk terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Berikut faktor-faktor yang dapat menimbulkan pelecehan seksual. 1. Kedudukan laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan. 2. Perempuan dianggap sebagai objek pelampiasan seksual. 3. Rasa iseng atau usil yang dikarenakan oleh kurangnya pendidikan moral dan agama yang kurang baik. 4. Pengaruh lingkungan, yaitu berada di tengah-tengah kehidupan yang serba bebas, baik dalam berperilaku, bergaul, dan berpakaian. 5. Hasrat seks yang tidak dapat disalurkan dengan pasangannya. Hal ini dapat menyebabkan pelaku menyalurkan nafsunya dengan melakukan pelecehan seksual. 6. Ketergantungan obat-obatan terlarang dan minuman keras. 7. Memiliki fantasi seksual yang mendukung adanya kekerasan seksual. 8. Sering membaca atau menonton konten porno. Bentuk-bentuk pelecehan seksual ada sebagai berikut. 1. Bersiul nakal untuk menarik perhatian lawan jenis, menunjukkan gambar-gambar atau video yang bersifat porno, baik berupa majalah porno, gambar porno, video porno, dan lain sebagainya kepada orang yang tidak menyukai. Memandang bagian tubuh tertentu lawan jenis yang tidak seharusnya membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Menceritakan atau lelucon yang jorok pada seseorang yang membuat orang tersebut merasa direndahkan. Mencium, menyentuh, menyubit, mencolek, menepuk seseorang tanpa dikehendaki oleh orang tersebut. Menunjukkan bagian tubuh kepada orang lain yang merasa terhina karenanya. Memberi komentar terhadap orang lain yang tidak pantas mengenai gaya, pakaian, atau penampilan, dan masih banyak lainnya. Berikut ini menurut analisis dari sudut pandang akhlak. Penghormatan terhadap martabat manusia. Islam sangat mengedepankan perlindungan terhadap martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Pelecehan seksual secara jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diakui dalam Islam. Mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat dan penghormatan yang harus dihormati, yaitu hak untuk dihormati, diperlakukan dengan adil, dan dijaga kehormatannya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap muslim harus saling menghormati satu sama lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang pun di antara kalian yang beriman sehingga ia mencintai bagian saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelecehan seksual mencerminkan tidak pedulian terhadap hak-hak orang lain, martabat mereka, serta menyalahkan ajaran Islam yang mengutamakan kasih sayang dan saling menghormati. Tanggung jawab individu dalam menjaga kehormatan. Kita diajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain. Tindakan pelecehan seksual melanggar prinsip ini karena melibatkan pelanggaran terhadap kehormatan fisik dan psikologi orang lain. Dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan yang dapat merusak moralitas. Pentingnya pendidikan moral dan etika. Pendidikan tentang akhlak, sopan, dan penghormatan terhadap sesama merupakan aspek etika. Pendidikan tentang akhlak, sopan, dan penghormatan terhadap sesama merupakan aspek penting dalam mencegah pelecehan seksual. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak hanya menjaga diri dari perbuatan buruk, tetapi juga untuk perbuatan baik dan saling melindungi satu sama lain. Berikut ini dampak positif dari pelecehan seksual. 1. Kesadaran masyarakat.
Edukasi dan diskusi kasus pelecehan seksual yang terungkap dapat memicu diskusi publik yang lebih luas tentang isu ini, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu pelecehan seksual mengenai pentingnya pelindungan terhadap korban, dan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan berupaya mencegahnya pelecehan seksual. Perubahan kebijakan perlindungan yang lebih ketat, dan banyak organisasi, institusi perdamaian, dan perusahaan yang merespon dengan menerapkan kebijakan yang lebih baik. Berikut ini beberapa dampak negatif dari pelecehan seksual. 1. Yang paling sering adalah ketidakberdayaan, kehilangan kontrol diri, ketakutan, malu, dan perasaan bersalah. 2. Respon emosi korban terbagi menjadi 2, yaitu respon ekspresif, ketakutan, kemarahan, gelisah, tegang, menangis, dan terisak-isak. Dan 2. Respon terkontrol, menyembunyikan perasaannya, tampil tenang, menunduk, dan lembut. 3. Respon lainnya yaitu mandi sebersih-bersihnya, pindah rumah, menambah pengamanan, membuang atau menghancurkan benda-benda yang berkaitan dengan pelecehan. Kesimpulannya dari video tersebut, pelecehan seksual merupakan tindakan yang merendahkan dan menghina, yang tidak hanya berdampak negatif pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip akhlak dan martabat manusia yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dari sudut pandang akhlak, pelecehan seksual bertentangan dengan ajaran Islam yang menekan penghormatan terhadap martabat individu, larangan untuk menyentuh tanpa hak tanggung jawab individu, dan menjaga kehormatan dan pentingnya pendidikan moral. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.